Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudariku, ini nasihat-nasihat daripada Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya semua memahami, sehubungan menjelang akhir zaman, penggenapan pernyataan firman sudah berdampak dan jelas sudah nyata. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Lihat sekarang yang terjadi. Segala sesuatu pernyataan firman, kuasa keilahian mujizat yang memating Yesus Kristus tidak bisa dihindari. Semua itu harus terjadi. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus yang mengenal pada khususnya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semakin menyadari menunduk diri kepada Tuhan. Kalau kita benaran orang Kristen. Kalau kita benaran ikut daripada Yesus. Mohon maaf sebelumnya bagi yang menonton video ini. Banyak orang mengatakan barang siapa mengenal Yesus Kristus akan menerima keselamatan di kelak kemudian. Boleh menerima keselamatan di kelak kemudian kalau mampu menjalankan pernyataan firman kita Injil perkataannya oleh kuasa ilahinya. Supaya kita memahami bagi orang percaya kepada Yesus. Mari semakin menunduk diri kepada Tuhan, berdoa di rumah kita pribadi masing-masing. Bukan hanya di gereja harus beribadah dan berdoa, di rumah pun bisa. Karena bait suci daripada Allah adalah umatnya sendiri, domba-domba daripada Allah umatnya sendiri, jemaat Allah sendiri. Supaya kita penting memahami dimanapun saudara-saudara. Kita tidak melarang datang orang kepada gereja, bukan melarang. Tapi kalau memang datang beribadah di dalam gereja, perhatikan mencermati. Cermati apa perilaku kita dalam ibadah kepada Tuhan. Itu yang penting. Karena firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman, kuatkanlah imanmu dengan nama Roh Kudus. Itu hanya penyelamatan yang terakhir. Di luar itu tidak ada. Maka firman Tuhan, kuasa keilahiannya, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus. Yang selama ini melalui nama Roh Kudusnya, dia curahkan mengubah karakter manusia supaya memahami tentang rencana hikmat daripada Allah. Supaya kita memahami jalan kebenaran daripada Tuhan. Sekalipun kita tidak luput segala dosa di hadapan daripada Allah. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa. Tetapi kalau kita berkenan sesuai dengan pernyataan firman Tuhan melakukan hal kehidupan, sekalipun tidak sepenuhnya, karena pencobaan pergumulan itu ada. Banyak saya dengar di channel YouTube, barang siapa ikut Yesus akan menerima keselamatan. Benar, menerima keselamatan kalau dapat melakukan pernyataan firman. Jangan hanya mengenal Yesus Kristus. Siapa bilang orang Kristen semua masuk surga? Menurut saya tidak. Tapi bisa masuk rencana Allah kalau dengan pernyataan firman-Nya. Penting kita pahami. Kita memahami kodrat ilahinya. Kita memahami panggilan dan pilihan Allah. Seseorang panggilan dan pilihan Allah yang sanggup melakukan pernyataan firman, apalagi kita sudah mengaku Yesus Kristus. Bukan hanya di gereja kita datang menyembah Tuhan. Kehidupan kepribadian kita pun ada. Di rumah pun ada. Berdoa. Karena firman Tuhan berkata. Ingat pesan Tuhan saudara-saudara. Menjelang akhir zaman. Kuatkan imanmu. Berdoa kau dengan Roh Kudus. Maka di saat kita menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbingmu. Itu saudaraku. Mulai zaman dahulu pun hukum Taurat ini. Roh Kudus itu sudah ada. Yang dikatakan Roh Penolong. Setelah adanya Tuhan Yesus bangkit ke dunia ini. Dia ubah menjadi Roh Kudus. Kalau kita pahami. Jangan kita berkuar-kuar orang Kristen begini. Jangan. Bagi saya. Barang siapa yang bisa melakukan pernyataan firman. Maka Tuhan Yesus Kristus memberikan keselamatan. Kalau kita mengaku orang Kristen, mari belajar. Melakukan kebenaran yang sebenarnya. Di dalam kehidupan seharian.
Harus kita pahami, lihat sekarang pernyataan firman Allah. Menjelang akhir zaman, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Apa sekarang terjadi? Ini kita belum tahu, saudara-saudara. Kalau tidak salah saya, kemarin saya buat channel YouTube. Akan bangkit kerajaan melawan. Betul, bangkit. Apa kita lihat sekarang? Pernyataan firman. Dan apa yang kita bacakan di channel YouTube. Supaya waspada, berjaga-jaga. Bagaimana cara senjata kita melawan? Seperti itu. Hanya senjata, hanya firman Tuhan. Dan doa. Di luar itu tidak ada. Di luar tidak ada. Nanti tidak ada pemahaman. Kenapa kita katakan sedemikian, saudara-saudara? Jangan kita tertipulasi kuasa-kuasa kegelapan hikmat dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman. Apa dikatakan dalam firman-Nya? Kerajaan kejahatan di angkasa, di udara semakin jadi-jadi menghalangi doa manusia datang kepada Tuhan. Kerajaan kuasa kegelapan di bumi ini, bahkan yang di dasar laut pun bangkit. Kenapa saya mengatakan ada kuasa kegelapan dasar laut? Buktinya banyak orang mencari kekayaan di dasar laut. Itu terjadi banyak pesugihan kan? Jadi barang siapa yang menonton ini, mari kita semakin teliti menjelang akhir zaman ini. Firman Tuhan berkata menjelang akhir zaman. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu belum kesudahannya. Bahkan kemungkinan akan terjadi nggak berapa lama akan kelaparan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa harus bisa kelaparan? Tuhan berikan supaya ada perubahan manusia itu benar-benar mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus. Maupun orang Kristen. Ini akan bakalan terjadi kelaparan. Percayalah. Kenapa saya buat selalu channel YouTube? Saya tahu, sadar diri. Bahwa bait suci daripada Allah jemaat Allah sendiri bukan gereja. Buat apa gereja bermewah-mewah kalau tidak ada jemaat daripada Allah ke gereja itu? Mari saudara-saudariku, yang saya share. Ini bukan saya buat-buat. Ini selalu ada pesan. Sampaikan berita Injilku yang sebenarnya. Karena penyesat sudah banyak. Bahkan di hadapan kamu sendiri pun tahu siapa penyesat. Ingat kata Allah. Bukan siapa yang menyesatkan kau. Bukan siapa yang menghukumi kau dan menghakimi engkau katanya. Malaikat sudah mengenal firman-Ku kata Allah. Supaya kita pahami dimanapun berada. Tetapi Tuhan Allah berkata, supaya saudara-saudariku buka Anda. Yudas 1. Mulai dari 17 sampai kandas. Baca di situ, berdoalah kau dengan Roh Kudus menjelang akhir zaman. Malam ini mari kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Siapakah sebenarnya panggilan dan pilihan Allah? Banyak kita orang Kristen berkata bahwa saya ikut Yesus Kristus, benar. Itu bukan kita pungkiri. Apakah kita merasa diri kita udah memang percaya kepada Yesus hanya sebatas itu aja? Bisa masuk kerajaannya? Belum tentu. Penting ada pemahaman. Jangan hanya kita KTP kita Kristen ikut Yesus, tak mau melakukan kebenaran yang tidak ada. Saudara-saudariku, barang siapa mengikuti Yesus supaya lebih memahami, supaya kita dapat menjadi pilihan Allah, harus melakukan pernyataan firman Tuhan. Baru menerima kerajaan daripada surgawi. Memang tertulis dalam firman Tuhan, beritakanlah Injilku kemana-mana. Jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku. Kata Allah kepada muridnya. Tujuan daripada berita firman dijabarkan supaya berita firman itu dilakukan manusia bila dirinya mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya jadi masuk Kristen. Bukan hanya mendengar Yesus, percaya kepada Yesus. Jangan, saudara-saudara. Pernyatakan firman ini dalam hatimu. Di kehidupan sehari.
Saudara-saudaraku, kemungkinan besar saya pun kadang-kadang maunya lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kita selalu juga bawa doa pun di rumah. Saya rasa mau makan pun belum tentu berdoa. Kalau hanya sebatas ibadah di gereja kita mendengar Tuhan, melakukan firman-Nya, bagi Tuhan sama menurut saya belum tentu. Camkanlah itu dalam hidupmu, kata Allah. Di mana saudara-saudaraku berada? Mari kita belajar menguatkan iman. Mari kita selalu membangkitkan iman dan kebenaran, sumber daya kemanusiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya lawatan penyertaannya terjadi. Ini sudah menjelang akhir zaman. Segala sesuatu yang tercatat dalam firman Tuhan ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sudah mulai menggenapi pernyataannya ini. Sudah menggenapi. Ataupun tidak bisa dihindari ini perkataan Tuhan ini. Lihat, bentar lagi kelaparan. Saya tidak tahu mengatakan entah bulan depan atau tahun depan, saya nggak tahu. Itu bakal terjadi. Bakal ada kelaparan. Hari dan waktu saya tidak tahu. Itu rahasia ilahi daripada Allah. Malam ini Tuhan mengajar kita semua, barang siapa yang menonton ini, tergerak kita belajar. Bagaimana sih sebenarnya menjadi ikut Yesus? Jangan hanya di bibir berkata, Tuhanku adalah Yesus Kristus, tapi melakukan kehendak rencana daripada Allah nggak ada. Dikarenakan apa? Supaya waspada kita berjaga-jaga berdoa kepada Tuhan. Karena tipu daya iblis, tipu muslihatnya sekarang sudah berjalan. Manipulasi pemikiran manusia dan menyesatkan. Karena pekerjaan mereka adalah biar tahu saudara-saudaraku, barang siapa ikut Yesus, ini diserang ini. Tipu muslihat iblis menyerang kita supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Bagi kita hamba dan pelayan Tuhan dimanapun berada, mari kita semakin belajar meningkatkan hikmat talenta daripada Tuhan. Untuk menyuarakan firman daripada Allah. Setiap pelayan hamba daripada Allah berjiwa profesi pelayanan Tuhan. Berarti kita sudah tanggung jawab kepada domba-domba jemaat daripada Allah bagi pelayanan kita. Karena Tuhan Allah berkata, gembalakanlah kawanan dombaku, kata Allah. Mari kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan. Apa pernyataan firman bagi hamba-hamba dan pelayan daripada Tuhan? Janganlah hendak kau buat kepintaran dan kepandaianmu, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah. Percaya dengan Roh Kudus, minta roh hikmat, pengertian, pengajaran yang tersembunyi dari Maha Tinggi Yesus Kristus. Dimanapun yang menonton video ini, mohon izin saya tidak menghakimi, tidak. Saya menyuarakan firman sebenarnya, supaya kita semakin memahami. Bagi sidang jemaat domba Allah dimanapun berada, mari kita pahami kalau saya share ini. Dan terima kasih sudah banyak like dan meng-share YouTube ini. Kenapa saya tidak mau disuruh subscribe? Saya tidak mau, karena itu pernyataan firman. Jangan obrol firmanku, jangan jual firmanku. Jangan kau menjadi akrobat, kata Tuhan. Kalau saudara-saudari subscribe ini, dapat duit aku dari channel YouTube. Tapi Tuhan tidak itu inginkan. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Sekalipun begitu, kehidupan ini banyak pencobaan pergumulan saya hadapi pribadi. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang ikut aku harus siap menderita dan harus siap pikul salib. Biarlah orang mati mengkuburkan orang mati, kata Allah. Sakit kan? Sakit. Ini terutama sebenarnya bahasa firman ini. Bagi yang berprofesi hamba daripada pelayan daripada Allah. Mungkinkah orang mati mengkuburkan orang mati? Tidak kan? Sempit loh mengikuti jalan kebenaran daripada Allah.
Siapa yang sanggup, siap menderita ikut daripada Yesus dan siap ikut salib? Saya pribadi kadang-kadang hampir tidak mampu. Tapi bagaimana punya cara Tuhan berkata melalui firman-Nya? Supaya kamu menjadi panggilan dan pilihan Allah. Kejarlah kodrat ilahiku. Kejarlah keajaibanku, kata Tuhan. Berdoalah kau dengan Roh Kudus. Saudara-saudara kamu mendengar firman ini, dimanapun saudara-saudariku. Mari kita melakukan berdoa dengan Roh Kudus. Camkan Roh Kudus dengan lidah dan bibir kita berkata kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita di bawah langit di atas bumi ini. Utusan Allah. Keajaiban ilahinya. Jangan salah memahami kitab. Firman Tuhan berkata, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suciku, kata Allah, yang dimiliki dari para Roh Kudus. Bahwa kamu itu adalah domba-dombaku dan jemaatku. Setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, bukan jemaat gereja, jemaat Tuhan. Kalau Anda mau benar-benar ikut Yesus, menjelang akhir zaman apa yang terjadi sekarang? Mari kita memahami, saudara-saudari. Penting kita waspadai. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Pengertiannya kenapa sedikit terpilih? Karena dia memahami rencana daripada Allah melalui firman-Nya. Mereka percaya dengan hikmat kasih karunia pengajaran daripada Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus daripada Allah sendiri. Jangan kita merasa orang Kristen semua terus masuk surga. Belum, enggak. Tapi kalau kita penuh pernyataan firman, berjalan demi berjalan melakukan kebenaran, berubah sikap, introspeksi diri. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa satu pun, siapapun orangnya. Mau hamba pelayan daripada Allah. Tapi berubah sikaplah. Lakukanlah pernyataan firman-Ku. Mungkinkah kita orang Kristen seperti saya pribadi? Saya percaya kepada Yesus tapi melakukan kebenaran Tuhan, pernyataan kita Injil perkara tidak kulakukan. Mungkinkah aku masuk surga? Tidak mungkin. Karena kadang banyak alasan-alasan orang kita Kristen bahwa Tuhan itu mengampun, benar. Hal Tuhan mengampuni seorang pendosa melakukan dosa. Belajar firman Tuhan, berdoa dia. Kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Banyak sekarang masalah di dunia. Lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata, kalau deru perang kau dengar di mana-mana, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Itulah tanda awal penderitaan, kata Allah. Bahkan di situ akan terjadi nanti sebuah kelaparan, katanya. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan, kuatkan imanmu, berdoa dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, saudaraku, mari kita pahami firman. Berdoa kepada Tuhan, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Hikmat, kasih karunia, tuntunan Roh Kudus, rahasia tersembunyi dari tempat yang maha tinggi di saat kita datang menyembah Tuhan. Itu. Saya pribadi, saudara-saudara dengan saudara-saudaraku, sama kita belajar. Kalau kita yang menonton video ini, saudara dengan saya sama-sama kita dihikmati daripada Allah. Karena kita hadapi sekarang penghalang-penghalang kuasa kegelapan di angkasa yang tidak bisa doa kita menembus perbuatan kuasa kegelapan di udara. Penghalang kejahatan. Maka Tuhan Allah berkata bagi kita, berdoalah kau dengan ketulusan hatimu dengan nama Roh Kudus. Maka Tuhan Allah berkata, aku melihatmu berdoa. Aku mendengar engkau berseru. Tetapi pemikiranmu terfokus di mata dunia ini, kata Allah. Kenapa Tuhan Allah berkata berdoa dengan Roh Kudus?
supaya Roh Kudus mengajari mendewasakan kita berdoa kepada Tuhan, sehingga penyikapan daripada Yesus kita disikapi dalam naungan doa. Apapun kesalahan kita. Itu saudara-saudari. Supaya kita pahami. Roh Kuduslah yang diberikan Tuhan menolong umat-umat yang betul-betul datang kepada Allah dan belajar demi memahami firman pernyataannya. Bagaimana kita punya cara melakukan pernyataan pemateran firman Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mungkin kita menjadi panggilan daripada Allah. Walaupun tersendat-sendat. Kalau pergumulan pencobaan itu dosa itu ada. Maka Tuhan Allah memberikan kelak penghakiman menimbang. Karena di saat hidup kita selalu kita mengucap syukur pemberian Tuhan. Selalu kita berdoa, ampuni aku Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita tidak luput segala dosa. Firman Tuhan berkata menjelang akhir zaman supaya ada kewaspadaan. Hamba uang ada, hamba palsu ada. Hamba angkatan ada, Mesias palsu ada. Mengapa firman Tuhan berkata kepada jemaat domba daripada Allah? Di dalam firman-Nya. Jadikanlah dirimu menjadi pilihan dan pilihan Allah. Jadikanlah dirimu panggilan dan pilihan Allah, kata Allah. Bagaimana kita menjadi panggilan dan pilihan Allah? Melakukan kebenaran yang sebenarnya sekehendak rencana daripada Allah sesuai dengan perkataan Allah yang hidup. Kita Injil perkataan Allah yang suci. Saya selalu buat berita firman Tuhan di channel itu, pengajaran. Saya tidak berani mengatakan dari kepandaian saya, kepintaran saya berbicara dalam firman Tuhan. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi saat berdoa kepada Tuhan, minta roh hikmah, pengertian, pengajaran dengan Roh Kudus. Sehingga Tuhan memberikan kasih karunia hikmat, pengertian dari atas. Yang dikatakan hikmah tersembunyi. Jangan mantang-mantang masih ada keadaan hidup kita berkat Tuhan berikan kepada manusia kita sepele. Jangan. Di hadapan Tuhan orang susah, orang miskin, orang kaya sama di depan daripada Allah. Cuma pesan Tuhan supaya orang yang miskin itu tetap menerima dan berdoa minta kepada Tuhan berkatnya. Memang ada tertulis. Berbahagialah orang yang susah. Berbahagialah orang yang menderita, kata Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita malam ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengutus roh hikmah, pengertian, pengajaran yang maha tinggi oleh ilahi daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Hantar segala doaku kepada Bapakku dalam surga tempat maha tinggi. Malam ini kembali Bapa, kami belajar firman kebenaran daripada Allah. Dan barang siapapun Tuhan yang menonton video ini dengan cara inilah Bapa yang bisa menyuarakan firman-Mu yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Sekalipun dunia ini Bapak tidak memahami aku di antara kami. Malam ini aku berdoa kepada Tuhan, kuatkan imanku. Jangan sampai terjerumus aku jatuh dalam dosa. Mungkin besar ada dosaku Bapak di hadapan Tuhan. Terkadang kau tahu kuat-kuatan dunia ini. Tanpa naungan tuntunan Kudus hikmat daripada Allah, pengajar saya tidak mau menyuarakan firman-Mu. Tapi aku percaya ada hikmat kasih karunia daripada Allah. Sehingga kami mengerti dan yang mendengar video ini. Berkati kami semua Bapak. Ampuni segala noda dan dosa kami. Siapapun yang sudah percaya di tangan daripada Allah. Bernamakan mereka mengatakan Tuhan Allah Yesus Kristus. Semakin hikmati mereka. Supaya tidak terlena kuasa hikmat dunia. Bujuk rayuan kegelapan. Supaya kami tidak terpisah jalan kebenaran daripada Tuhan. Ampuni segala noda dan dosa kami. Berkati kami Bapak. Kami tahu suasana menjelang akhir zaman. Kami sudah melihat perbuatan saat ini. Namun umat-umat ini banyak tidak menyadari apa rancangan Allah. Tapi malam ini Tuhan kami belajar. Dan barang siapa yang menonton ini. Hikmati mereka, jamah mereka. Jangan biarkan Bapak terlena.
Kami tidak mau terlena oleh karena kuasa dunia. Biarlah jamahan tangan daripada Allah menjamah dan menyelimuti kami. Kami berdoa mengucap syukur, hikmati kami. Di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar firman-Mu. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Malam ini saudaraku dimanapun berada, Tuhan mengingatkan kita dan barang siapa yang menonton video ini. Tuhan berkata, panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah itu sebenarnya bagaimana sih? Kenapa tadi berkata sebelum masuk ke kerana firman? Banyak orang yang mengenal Yesus Kristus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi melakukan di dalam kehidupan seharian. Bahkan kebenaran pernyataan firman belum tentu ada yang melakukan. Maka firman Tuhan berkata banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit terpilih yang memahami firman Tuhan. Dan dapat melakukan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya jangan lalai. Jangan kita mentang-mentang orang Kristen. Saya ikut Yesus tapi melakukan nggak ada. Ini penting kita pahami. Mari saudara-saudaraku malam ini supaya kita menjadi pilihan dan panggilan Allah. Tapi belajar kita melakukan pernyataan firman. Selalu berdoa supaya kuasa kegelapan yang menyerang kita 24 jam tiap menit tidak ada. Mereka itu memberikan waktu. Karena firman Tuhan bagaikan harimau, bagaikan singa mengaum-ngaum mencari mangsanya, kata Allah. Itulah perbuatan kuasa kegelapan. Malam ini mari saudara. Surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Karena kita berdoa tadi dengan nama Roh Kudus. Supaya kita memahami. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita pahami. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu tadi katakan ayat 3. Ayat 4. Dengan jalan itulah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan duniawi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6 berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ini saudara-saudara. Mungkinkah bisa mengikuti seperti perkataan firman Tuhan itu dalam iman kita? Terkadang kita berkata bahwa aku ikut Yesus Kristus. Penting digarisbawahi, ada pernyataan firman dalam kitab ini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini hati-hati. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Ini dipahami. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus mengatakan dalam firman-Nya bagaimana kita menjadi panggilan dan pilihan Allah? Mungkinkah kita menjadi panggilan dan pilihan Allah kalau tidak pernah kita berdoa, tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah belajar firman Tuhan? Dari mana jalannya? Mungkinkah kita masuk surga? Tetapi Tuhan Allah malam ini berkata, supaya kita belajar barang siapa yang menonton video ini. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya yang saleh ini belajar orang benar. Sekalipun tidak sempurna. Karena pencobaan pergumulan itu ada untuk menguatkan iman kita. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, aku tidak akan memberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Berdoalah kau dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah Tuhan utus untuk menolong kita kalau kita percaya. Itu pengertiannya saudara-saudara. Coba kita pahami. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang telah oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saat ini marilah kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Percayalah pernyataan firman. Lakukanlah kebenarannya. Mungkin banyak orang kita Kristen, banyak kali pergumulan, banyak kali pencobaan ikut Yesus. Benar. Itu benar. Karena bagi Tuhan Allah Yesus Kristus, barang siapa mengikuti kebenaran daripada Allah, yang mengalami pencobaan dan pergumulan dan pengujian, itu benar-benar bahwa dia benar mengarah kepada Tuhan. Manusia tanpa memahami, tanpa menghadapi pergumulan pencobaan di dalam hidup, bahwa dia tidak benar ikut Allah. Karena itu perjanjian Tuhan. Pergumulan pencobaan yang kau alami tidak seberapa yang kau alami, kata Allah. Tapi berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Tidak akan kuberikan beban yang tidak kau bisa kau bebani, kata Allah. Itulah Roh Kudus. Di mana pada zaman Musa dahulu dikatakan Roh Penolong. Dan barang siapa yang menonton video ini, mari kita pahami, mari belajar. Ini menjelang akhir zaman, Bung. Tengok sudah bangkit kerajaan melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bahkan sudah mendengar kita peperangan. Di berbagai belahan dunia, kata Allah. Bukan semua, berbagai belahan dunia. Bahkan di situ dikatakan setelah itu akan terjadi lagi kelaparan. Ini pasti terjadi. Apa nggak bisa buat Tuhan kalau nggak ada kesadaran pertobatan kita? Sawit itu saja pun bisa dibuat Tuhan nggak buah. Pokok sawit, kalau udah murka Tuhan turun, nggak bisa nggak buah itu buat Tuhan. Tidak bisa berproduksi. Apa kita tanam nggak bisa berproduksi kalau udah murka Tuhan turun. Tapi betapa baiknya Tuhan mengingatkan. Mari. Ingat saudaraku, barang siapa mengalami pergumulan, pencobaan, pengujian, ikut Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan dia. Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sudah memperhatikan itu jemaatnya. Memang harus dialami. Kalau ada orang mengatakan aku mengenal firman Tuhan, tidak pernah aku mengalami pergumulan, belum tentu. Tuhan Yesus Kristus saja di bawah kolong langit dan banyak dihadapi kok. Ini karena kuasa kegelapan di bawah kolong langit di atas bumi ini. Tipu daya iblisnya tinggi. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah. Menjelang akhir zaman, berdoalah kau dengan Roh Kudus. Pertahankan imanmu, kata Tuhan. Berarti Roh Kuduslah yang membekapi hidup kita. Sekali banyak goyangan, tantangan, pergumulan. Saya pribadi banyak yang komen-komen saya tidak sehat. Karena firman Tuhan berkata, bukan siapa yang menjatuhkan imanmu, melainkan yang sudah memahami firman kebenaran. Tetapi karena mereka tidak mengerti hikmat kasih karunia, pengertian pengajaran daripada Allah, hikmat yang tersembunyi daripada Yesus, yang layak dia curahkan kepada umat-umatnya, yang benar-benar mengarah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa yang menggosipi, barang siapa yang menjatuhkan, di dalam Yudas dikatakan bahwa di dalam tubuhnya tidak ada lagi Roh Kudus Tuhan curahkan, bahwa dia roh hikmat, bahwa dia tidak milik daripada Allah lagi. Kata firman, bukan kata saya. Kenapa saya buat ini melalui channel YouTube? Karena saya memberitakan Injil di seluruh dunia. Karena sekarang sudah teknologi semakin canggih. Dengan cara inilah
kita buat. Kenapa saya buat begini? Karena saya tidak mau menyesatkan jemaat domba Allah baik suci dari palsu. Saya tidak mau menyesatkan. Dengan cara ini mari kita dengar. Sebab itu kita buat. Dan kedua, karena saya tahu baik suci daripada Allah ialah jemaat domba daripada Allah, bukan gereja. Gereja persekutuan perkemahan bersama datang kepada Tuhan. Tuhan menjelang akhir zaman ini, Dia sudah mulai mengutus orang-orang di bawah kolong langit di atas bumi ini yang tidak mungkin jadi mungkin. Coba kita pahami apa yang terjadi saat di bawah kolong langit di atas bumi. Ada yang bisa berdoa menyembuhkan orang sakit sembuh. Ada orang berfirman menyuarakan firman Tuhan. Coba kita sadari. Dan apa yang terjadi gelora dunia, gelombang dunia menjelang akhir zaman. Semua sudah Tuhan curahkan. Yang murkanya perbaikannya sudah. Tinggal kita memahami jemaat-jemaat Tuhan. Jangan lalai. Mungkin kita mencari nafkah sehari-hari. Itu pernyataan firman. Aku akan memberkatimu. Wajib kita mencari nafkah kita karena berkat Tuhan. Bukan dilarang Tuhan. Kamu harus berdoa tiap menit, tiap hari, tidak. Berdoalah engkau. Bekerjalah sambil berdoa. Berdoalah baru bekerja. Itu pengertian. Jangan lalai saudara-saudara. Percaya, ini menjelang akhir zaman. Itu tadi ayat 3. Ayat tamanya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi? Mari kita kejar kodrat ilahi, kasih karunia, hikmat kasih daripada Tuhan dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus oleh keajaiban ilahinya, oleh mujizatnya. Jangan hanya berkata di lidah di bibir saja. Bagaimana kita menerima itu? Mari kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Dimanapun saudara-saudara itu. Mari tetap apa berkat kita cari satu hari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sejauh manapun aku mencari nafkah, Engkau yang mengetahui. Ampunilah aku Tuhan. Gitu. Sekarang banyak orang kita Kristen ikut Yesus. Karena dikatakan Yesus Maha Pengampun, benar. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan atas kesalahan, noda dan dosa dengan nama Roh Kudus, ya Tuhan mengampuni. Mudah-mudahan kita bisa bertahan menerima kerajaan Allah. Kalau enggak dilakukan, bagaimana caranya? Hamba pelayan daripada Tuhan yang mendengar ini, mari makin meningkatkan sumber daya kemanusiaan menjadi profesi pelayanan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kawanan dombaku layani, gembalakan kawanan dombaku, kata Allah. Yang ketiga, kalau kita sebagai profesi, program hamba Tuhan, jauhkan mencari kepentingan pribadi dalam kehidupan. Karena pernyataan firman aku akan menyertaimu. Pengertiannya apa? Di samping pelayanan kita, carian, kan ada pekerjaan kita Tuhan berikan. Entah buat tanaman, entah apalah. Pasti Tuhan berkati. Karena firman Tuhan berkata, jaga menjadi kau buat ajak bisnismu baik suciku, kata Allah. Tahu baik suci? Jemaat Tuhan. Bukan gereja baik suci. Itu tempat perteduhan bersama. Datang menyembah Tuhan. Begitu pun firman Tuhan berkata, berikan perpuluhan dan persembahanmu, kata Allah kepada jemaatnya. Begitu pun jemaat memberikan juga. Supaya ada kas gereja di dalam persekutuan itu. Kita hati-hati hamba pelayan daripada Allah. Supaya jangan dosa. Maka kita belajar meminta doa kepada Tuhan, hikmat tersembunyi dari atas yang dicurahkan bagi kita. Tapi ingat,
Semakin Tuhan memberikan itu kepada kita, tantangan kita kuat. Saya pribadi mengalami tantangan semakin tinggi. Begitu kuatnya menyerang terus kuasa kegelapan. Saya mengalami pribadi sendiri, saudara-saudara. Sekalipun manusia tidak tahu. Tetapi masih saya yakin apapun kekurangan kelelahan ke depan Tuhan, Dia tolong, Dia ampuni. Dia tahu kekuatan kuasa kegelapan. Dunia ini bukan tempat manusia, saudara-saudara. Dunia ini tempat neraka. Tempat kegelapan. Betapa baiknya Tuhan Allah Yesus Kristus, Dia utus orang-orang yang tidak mungkin jadi mungkin untuk memberitakan Injil yang sebenarnya. Tanpa memikirkan kepentingan hidupnya sendiri. Hati-hati. Maka firman Tuhan berkata, hati-hati hamba uang, hamba palsu, Mesias palsu, hamba angkatan. Ini harus kita bongkar. Saya selalu membongkar ini karena Tuhan. Supaya kita memahami. Maka dikatakan dalam ayat 4, ini pada suci jemaat Tuhan, baik suci daripada Allah siapapun yang mendengar ini. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Bagaimana kita mencari, memperoleh keajaiban mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita berdoa dengan naungan Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus yang bisa mengantar doa kita kepada tempat yang maha tinggi. Karena di angkasa, di roh udara sana, lebih jahat kuasa kegelapan menghalangi doa manusia. Jangan kita anggap sendiri berdoa kita terus sampai kepada Tuhan. Oh tidak. Makanya ada rahasia keilahian. Bagaimana kita belajar mengejar kodrat ilahi? Keajaibannya. Tapi Tuhan memesankan, apalagi menjelang akhir jam, berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Berarti tentu kita percaya Roh Kuduslah yang menggenggam kita di bawah langit di atas bumi ini. Apalagi sudah menjelang akhir zaman. Ini saya tidak tahu bulan berapa, tahun berapa. Ini kelaparan sudah nggak lama lagi. Saya pribadi kadang-kadang kehidupanku pribadi sama aku seperti orang gila. Memikir-mikirkan itu. Saya mau bertanya, kemana ya Tuhan? Kalau kelaparan apa kami makan? Saya mau gitu ngomong. Karena sudah ada tanda-tanda Tuhan berikan. Sebelum saya buat khotbah kemarin itu, malam ini, sebelum malam ini, channel itu saya buat, akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, betul. Dengan cara inilah aku memberitakan Injil. Saudaraku, tujuan daripada Allah supaya jemaat Tuhan, baik suci daripada Allah, domba darah, mengerti panggilan dan pilihan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengejar menjadi panggilan daripada Allah. Berdoa dengan Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan. Oleh hikmat kasih karunia pengertian daripada Allah di jalan kebenaran daripada Tuhan. Hindari dari kepandaian dan kepintaran kita. Tuhan tidak paling suka melihat manusia begitu. Itu. Maka dikarenakan kejarlah kodrat ilahi kata Allah. Bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniai yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya kita sungguh-sungguh berusaha mengejar kodrat ilahi. Kodrat ilahilah dengan naungan tuntunan Roh Kudus, kasih karunia hikmat dari Allah, mampu kita berjalan menghadapi nafsu keduniaan ini. Itu tujuannya. Kalau secara badani lahiriah kita melawan ini tidak terlawan ini. Tuhan Yesus Kristus saja kena salib di bawah kolong langit di atas bumi ini. Tujuan daripada rada firman ini supaya tidak timbul bagi umat-umatnya, jemaahnya, dombanya, manusia yang munafik. Sehingga Tuhan Allah mengingatkan. Karena Tuhan Allah paling benci melihat orang yang munafik. Sepala jahat-jahat, sepala tidak-tidak, kata Allah.
Pala dingin-dingin, pala panas-panas, kata Tuhan. Supaya kita pahami. Saya pun pribadi tidak luput segala kekurangan di hadapan Tuhan ini. Bukan ku bilang saya sudah sempurna, tidak. Tapi saya belajar, kuatkan Tuhan. Kuatkan aku, kuatkan kami semua umat-Mu yang benar, yang layak di hadapan daripada Allah. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah kau dengan Roh Kudus. Berikanlah persembahanmu, persembahan yang sejati jiwa dan tubuhmu saat engkau berdoa kepada aku, kata Allah. Bukan perburuan dan persembahan menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Melainkan tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita baik suci daripada Allah. Supaya kita pahami semua. Siapapun yang menonton ini. Di sini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Tapi Tuhan mengajari kita. Karena bagi Tuhan tak ada mustahil. Tak ada tidak mungkin. Anak-anak pun bisa Tuhan angkat menjabarkan firman Tuhan. Itu. Mohon izin, mohon maaf. Saya bukan mematakan dan menghakimi hamba-hamba Tuhan, tidak. Tapi mari kita kalau berprofesi benar-benar oleh Tuhan izinkan menjadi hamba daripada Allah. Mari semakin kejar kodrat ilahi, keajaiban mujizat, roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah. Di saat kita menyuarakan firman Tuhan kepada domba Allah baik suci daripada Tuhan. Sehingga Roh Kudusnya mengajari dan menghikmati kita. Supaya tidak tersesat. Karena menjelang hari-hari terakhir ini, roh penyesat bahkan sudah di hadapan mata kepala kita sendiri. Maka dikatakan tadi saudara-saudara ayat 4. Dengan jalan itulah telah menaburkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu haruslah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuanmu. Semakin kita percaya berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, percaya dengan Roh Kudus, maka pengetahuan kita semakin Tuhan tingkatkan. Semakin Tuhan tinggikan di dalam kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini yang sesuai kehendak rencana daripada Allah di jalan kebenarannya. Sehingga Tuhan Allah memberikan berkat apa yang berikan dengan kalik Tuhan berikan kepada itu kita terima. Karena Tuhan Allah tidak membiarkan manusia jahat dengan baik. Tuhan Allah tidak membiarkan manusia mati kelaparan saat ini tidak makan. Tapi menjelang hari-hari terakhir Tuhan berkata kelaparan akan terjadi. Tuhan mengingatkan. Dan itu bagaimana kita punya cara. Mari berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Mau makan berdoa. Bawa anak-anakmu berdoa. Tuhan terima kasih atas segala berkat-Mu. Jagai kami dengan Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami. Kami manusia tidak luput segala dosa di hadapan-Mu. Karena manusia satu tidak ada yang gak berdosa. Kalau ada orang mengatakan dia gak berdosa lagi, itu munafik, itu melebihi dari orang Farisi. Dan kepada, ayat Ana mengatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada pengetahuan kita belajar dengan percaya dengan Roh Kudus walaupun banyak tantangan. Sehingga Roh Kudus menguatkan iman kita dalam penguasaan diri. Karena kuasa tipu daya iblis tidak ada hentinya satu menit pun menyerang manusia. Bagaikan singa meraung-raung mencari mangsa. Artinya kuasa kegelapan. Bagaimana kita bisa terjerat tipu daya iblis. Tipu muslihatnya, bujuk rayuannya. Menggelapkan pemikiran kita. Supaya terpisah jalan kebenaran daripada Tuhan. Supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Itu yang penting. Ayat 6 berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Di sini kita belajar. Tuhan tuntun kita.
Karena setiap orang benar-benar percaya kepada Yesus, kita dikejar-kejar iblis terus. Kadang Tuhan biarkan kita serang iblis. Apakah kita menjerit minta pertolongan kepada Tuhan atau berdoa? Sekalipun Tuhan memberikan hikmat kepada kita pengetahuan, jangan salah. Kadang Tuhan biarkan iblis itu mengerjai awak. Tentu bagaimana kita mengadu pada Tuhan lah, supaya kita tak berdoa mengucap syukur penyertaan pertolongan. Tolong aku Tuhan. Sebagaimana anak kita yang kecil, misalnya bertengkar dengan anak orang, tentu si anak ini melapor kepada bapaknya. Pak, dipukul si anu aku, Pak. Bagaimana hati kita seorang bapak kepada anak? Begitulah Tuhan kepada kita. Maka belajar firman Tuhan, jangan sekali-sekali kepandaian dan kepintaran. Turutilah perkataan Allah, sekalipun kita tidak lupa segala dosa. Setiap manusia mengalami pergumulan, pencobaan, pengujian, bahwa itu benar-benar bahwa Tuhan sudah memperhatikan kita. Karena pergumulan itu ada. Kenapa itu terjadi? Supaya kita tetap, Tuhan tolong aku. Ampuni, kasihani aku. Kuatkan aku tahu berdosa di hadapan-Mu. Tujuan daripada firman Tuhan ini, orang kita Kristen percaya kepada Yesus, jangan sekali-sekali mengatakan diri kita paling benar di hadapan Tuhan. Tetapi menunduk dirilah kepada Tuhan, berdoa. Ampuni aku Tuhan. Supaya Tuhan semakin mendekat kepada kita. Tuhan tahu pergumulan pencobaan. Tuhan Yesus Kristus itu tahu kekuatan iblis. Jahat. Luar biasa jahatnya. Saya sendiri selalu banyak tantangan saya hadapi. Bahkan yang satu iman dengan saya menjatuhkan saya. Tapi aku berdoa, ampuni mereka Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus tersalib, Dia mengatakan, ampunilah mereka ini Bapa, mereka itu tidak mengerti. Kata Yesus, begitulah aku kepada orang. Karena tertulis, bukan siapa yang menjatuhkan kau, mereka sudah mengenal kebenaranku, kata Allah. Tetapi mereka tidak mengerti rahasia keilahian, hikmat kasih karunia yang maha tinggi, hikmat yang tersembunyi. Tuhan Yesus curahkan kepada orang-orang yang penuh percaya kepada Dia. Sesudah yang kalek manusia Dia curah. Itu penting ada pemahaman. Sebab itu kita buat saudara-saudara, supaya kita pahami, mari mengejar kehendak ilahi, supaya kita menjadi pilihan Allah. Jangan kita selalu berkata bahwa saya pilihan Allah, panggilan Tuhan. Semuanya manusia ini dipanggil Tuhan. Tak ada manusia yang dipanggil. Tetapi pilihan Allah sebenarnya di hadapan Dia siapa? Siapa pilihan Allah? Makanya Tuhan Allah berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Milikilah itu. Bagaimana cara memiliki itu? Belajar firman Tuhan. Lakukan sesuai kemampuan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kepada ayat 7 mengatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih. Ini debat-debit ini. Kata firman ini. Mari kita ulangi. Supaya jangan bingung. Lamban kita supaya semua memahami. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kalau kita tidak memahami hikmat kasih karunia daripada Tuhan, tidak tahu kita menerangkan ini. Ngeri bahasa ini. Dan kepada kesalehan kasih, ini dari dan pada kesalehan kasih katanya, supaya kita memahami. Akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Apa maksudnya bahasa itu?
Sekalipun kita intelektual, secara kepintaran, secara badani dan lahiriah dan fisik, gak bisa menyuarakan ini. Tujuan daripada firman ini kasih kepada saudara, kasih. Kalau kita sudah memahami sedikit, punya sedikit tentang firman kebenaran yang sudah Tuhan anugerahkan sama kita, kasih karunia, supaya kasih itu tidak tinggal kepada sesama, siapapun orangnya, ke saudara kita, ke tetangga, kemana, yang berkenan kepada Tuhan. Curahkanlah kasihmu kepada orang dan doakanlah mereka supaya memahami firman Tuhan. Bisanya naungan doa kita mendoakan orang-orang yang jauh daripada Allah, Tuhan jamah mereka. Itulah kasih kita perbuat. Tapi bagaimana kita memberikan kasih kita perbuat kita sendiri, nggak pernah berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan malam ini, mari berubah sikap, introspeksi diri. Ingat, manusia satu pun tidak luput segala dosa. Sedosa apapun dosa saudara-saudariku. Mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Karena pernyataan firman, aku datang yang kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaranku, bahkan dia akan menerima kerajaan surga, kata Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Kalau sudah orang benar, tinggal bertahan diri. Tapi hati-hati orang benar. Terdahulu bisa terkemudian, banyak terpanggil bisa sedikit terpilih. Ini hati-hati. Artinya supaya mampu di jalan kebenaran, dia mengerti, mempertahankan kebenaran. Itu. Jangan mau sekarang tertipulasi kuasa kegelapan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, hamba pelan daripada Allah, marilah berseru kepada Tuhan. Menyuarakan firman Allah, memberitakan Injil. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah. Karena pernyataan firman jalan hendak kebuat kepandaian dan kepintaranmu. Tahu pengertiannya itu, saudara-saudara. Karena kita sekolah hamba Tuhan, sekolah gini. Itu pengertiannya. Baiklah itu kita lakukan sekolah begini-begini. Tapi tetaplah berdoa kepada Tuhan. Hikmah, pengertian, pengajaran tetap kita lakukan. Berdoa. Saudaraku jemaat domba daripada Allah yang mendengar. Barang siapa saudara-saudaraku terjamah tanpa saudara sadari, lakukan apa perkataan Tuhan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami firman ini. Mari kita mengejar kodrat ilahi. Bagaimana punya cara kodrat ilahi? Berdoa dengan Roh Kudus. Sebab saya berdoa di dalam kepribadian doaku. Saya katakan haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doaku ke tempat Bapakku yang maha tinggi, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, mendengarlah engkau dan melihat atas segala permohonan doa di ibadahku. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa. Begitu saya berdoa. Apapun kekurangan kelelahan saya di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kok. Mungkin saya sama ke manusia tahu kejahatanku. Jangankan Tuhan. Tapi Tuhan mulai menuntun. Karena Tuhan berkata, aku datang kepada orang jahat. Kenapa firman Tuhan saudaraku dikatakan harus kita berdoa, menyuarakan firman Tuhan, meminta roh pengajaran? Karena firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Mari kita baca firman Tuhan. Mintalah roh hikmah, kasih karunia, pengajaran daripada Tuhan. Supaya kita memahami. Tadi Petrus pasal yang 1. Sekarang kita larikan ke ayat 20. Ayat 20 supaya kita jelas. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi dengan dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Hamba pelan Tuhan dimanapun saudaraku. Jangan coba-coba tafsir main Tuhan.
Maka kejar kodrat ilahi. Kejar kasih karunia berdua dengan Roh Kudus. Menyuarakan firman Tuhan berdua jiwa pemikiran kita. Percayakan Roh Kudus. Mintalah roh hikmah pengertian pengajaran daripada Allah, kodrat ilahinya. Supaya kita diajari, diberikan sebuah talenta. Menyuarakan firman layak didengar domba jemaat daripada Allah. Karena kita adalah pelayan Tuhan. Layanilah dombaku. Gembalakan karena dombaku, kata Allah. Supaya tidak keliru. Supaya mengerti akan jalan kebenaran daripada Allah. Maka kita menyuarakan firman Tuhan, jangan main tafsir, bung. Hati-hati mbak dunia. Kita cuci daripada Allah, bukan nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah, kata Allah. Sebab itu Tuhan Allah berkata, janganlah hendak kau buat kepandaian kepintaranmu. Berdoalah engkau menunduk diri dengan Roh Kudus. Mintalah roh hikmah pengertian pengajaran dari aku, kata Allah, hatimu yang tulus. Siapakah? Adakah di antara kita memahami firman ini? Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang menonton, pernahkah saudaraku mendengar ini disuarakan dalam pelayanan menyuarakan firman Tuhan? Saya rasa sudah pernah. Dan juga nggak pernah. Tapi malam ini mari kita pelajari. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus jemaat Tuhan domba Allah tidak mau Tuhan tidak mau ini jemaatnya sesat. Nggak mau sesat. Nggak mau Tuhan Allah Yesus Kristus umat-umat ciptaannya sesat. Sebab itu dia kasih karunia, dia kehikmati murid-murid daripada Allah memberitakan Injil ke ujung bumi. Supaya tidak tertelan kuasa kegelapan. Kalau dikatakan sekarang ini di perjanjian baru, hamba-hamba pelayan daripada Allah. Mari saudaraku. Jangan coba-coba menafsirkan firman Tuhan dalam menyuarakan firman Allah. Kejarlah kodrat ilahi. Berdoa dengan Roh Kudus, hati yang tulus. Berdoa di rumah. Sebelum menyuarakan firman, berdoa kita. Saya percaya Tuhan dengan Roh Kudus menyuarakan firman hikmat, ya roh hikmat pengertian pengajaran daripada engkau. Ampuni segala dosaku. Tahu dan sadar diri manusia tidak luput kesalahan dan dosa depan Tuhan. Begitu doa kita kepada Tuhan. Bila penting terdengar siapapun. Karena satu manusia tidak luput segala dosa. Tujuan daripada anak firman kita yang percaya kepada Yesus menjadi pilihan Allah supaya tidak menjadi manusia munafik bagaikan orang Farisi. Supaya domba jemaat Tuhan yang tidak tersesat. Kalau profesi kita pelayan Tuhan, dosa jemaat ini tanggung jawab kita, saudara-saudari. Ikut kita menjawab dosa mereka ini. Menjadi beban kita. Karena kita Tuhan utus menjadi gembala pelayanan firman-Nya. Maka firman Tuhan berkata kepada pelayannya, hamba, jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Mari kita belajar menghindari itu. Jauhi kepentingan pribadimu dalam kehidupanmu. Hati-hati. Saya bukan manusia munafik, enggak. Memang begitulah kenyataan firman Tuhan. Sebab itu saya buat khotbah firman Tuhan di channel YouTube. Terima kasih yang like. Karena saya tidak pernah yang menonton ini mencari kepentingan pribadi. Kenapa saya larang di-subscribe? Supaya Tuhan Allah nanti melihat benar itu dilakukan dia. Kalau saudara subscribe, dapat untung aku duit banyak. Tapi saya nggak mau menjual firman. Biarlah penyertaan Tuhan kau alami dalam kehidupanku. Sekalipun aku susah menderita. Karena firman Tuhan, barang siapa ikut aku jalan kebenaran, harus siap menderita dan siap pikul salib. Biarlah orang mati mengkebumikan orang mati, kata Allah.
Sakit kan? Wah, kita pahami jemaat-jemaat Tuhan menonton ini. Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus menjelang hari-hari terakhir sudah mencurahkan keilahian, keajaiban, mujizat yang luar biasa daripada Allah bagi orang-orang yang layak di hadapan daripada Tuhan, umat-umat pilihannya menjadi panggilan daripada Allah. Jangan main-main. Lihat apa yang terjadi. Setiap saya menyuarakan firman Tuhan akan terjadi, pasti terjadi. Maka terkadang saya saudara mau seperti orang bodoh. Saya lihat itu saudara, iya ya. Karena saat kita bicara firman Tuhan, hikmat dari Allah sendiri berbicara kepada kita. Saya terkadang mau bodoh melihat situasi kondisi dunia ini. Mari saudara-saudara, berbicaralah dan menyuarakan firman Tuhan dengan percaya dengan Roh Kudus, berdoalah dengan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Supaya kita menerima rahasia hikmat tersembunyi dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus dan percaya dengan Roh Kudus. Itu kuncinya. Maka firman Tuhan berkata, kita ulangi. Surat Petrus yang kedua, ayat 1 ayat 20. Yang terutama, ini kata Tuhan ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau kita berbicara atas nama Allah jalan kebenaran firman, marilah kita itu lakukan. Jangan main tafsir, awas kuasa tipu daya iblis. Maka firman Tuhan berkata, berdoa engkau dengan Roh Kudus menjelang akhir zaman. Persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada aku, kata Allah. Itulah ibadah yang layak di hadapanku, kata Tuhan. Bukan permuluhan dan persembahan ucapan syukur yang Tuhan lihat. Malaikat jiwa dan tubuh kita persembahkan dalam doa menjadi ibadah yang sejati. Mungkin hamba pelan Tuhan tahu ini di firman ini. Jangan mentafsir menyuarakan firman Tuhan. Mari menunduk diri kepada Tuhan. Benaran. Bukan saya mengatakannya. Ini kita Injil berkata. Supaya tidak keliru jemaat domba daripada Allah. Baik suci. Supaya mereka cepat-cepat memahami. Apa yang kita suarakan firman Tuhan terus tanggap mereka. Bahkan kita Tuhan selimuti semakin Tuhan nikmati. Semakin Tuhan dewasakan. Saya pribadi begitu. Mari saudara-saudara kita pahami barang siapa pun menonton video ini. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita kepentingan bersama belajar. Dan barang siapa menonton ini. Di sini tidak ada senior atau tidak ada junior. Di hadapan Tuhan tidak ada junior atau tidak ada senior. Gak ada itu. Di dunia gak ada itu. Karena hadapan Tuhan hikmat kasih karunia hanya berbicara kepada orang-orang yang layak percaya di hadapan Dia. Sudah waktunya Tuhan Allah Yesus Kristus menggenapi firman-Nya menjelang akhir zaman. Akan Tuhan banyak hunjuk orang-orang yang layak di hadapan daripada Allah. Sekalipun itu orang jahat, sekalipun itu sudah mengenal kebenaran Tuhan. Kenapa kita berani mengatakan? Lihat Rasul Paulus. Itu manusia jahat. Barang siapa menyembah Tuhan Yesus Kristus dia bunuh. Lihat murid daripada Allah. Penjalaikan. Sekarang sudah Tuhan ciptakan itu. Menjelang hari-hari terakhir itu. Supaya tidak tersesat. Maka Tuhan Allah berkata, aku akan memusnahkan hikmat-hikmat. Orang-orang yang pintar, orang yang bijak-bijak yang tidak sesuai kehendakku, kata Allah. Aku akan mempermalukan, kata Tuhan. Dalam firman itu.
Jadi mari saudara-saudaraku jemaat domba daripada Allah. Mari belajar. Like ini share kepada keluarga kita yang percaya kepada Yesus. Supaya kita menerima kerajaan surga. Berdoalah dengan Roh Kudus kepada Tuhan. Mintalah kuasa, kasih karunia, roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah. Di saat kita berteduh kepada Tuhan, saat kita belajar firman Allah. Supaya Tuhan menjamah dan menyelimuti kita dan memberkati kita. Hati-hati. Ini sudah akhir zaman. Bangsa kebangkit melawan bangsa sudah terjadi. Tinggal kelaparan dong. Was-was kita ini. Tapi kita nggak tahu, saya pribadi bulan dan tahu saya nggak tahu. Tapi itu akan terjadi. Bahwa kita ingat barang siapa menonton ini. Hendaklah waspada, berjaga-jaga dan berdoalah. Berdoa kepada Tuhan. Nggak ada sempat belajar firman, berdoa pada Tuhan. Tidak syukur. Itu. Apapun yang kita cari berkolong langit dari atas bumi ini, itu semua berkat pemberian daripada Allah. Bukan karena kehebatan kita mencari nafkah kita, tidak. Karena manusia Tuhan berikan berkat sesuai dengan kaliknya. Kita pahami. Saat ini firman Tuhan bahwa Allah Yesus Kristus sudah mulai menyatakan firman-Nya, menyuarakan firman-Nya. Hikmat-hikmat yang luar biasa daripada Allah tempat maha tinggi. Hikmat yang tersembunyi dia curahkan kepada orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Supaya jemaat domba daripada Allah tidak sesat. Itu. Mari saudara yang menonton video ini, semakin kita pahami. Mari kita berdoa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Bilang. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jangan salah memahami. Dan kita kalau belajar firman Tuhan di rumah, berdoa. Apapun dosamu, apapun kesalahanmu, berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan kamu maha pengampun. Kalau benar-benar datang berdoa minta pengampunan atas kesalahan. Maka Tuhan jaga lagi kita. Tuhan jaga, Tuhan proses. Nah itu. Belajarlah menyembah Tuhan. Sebab itu saudara selalu buat di channel YouTube. Dengan cara ini aku bisa. Karena itu, kenapa saya buat ini? Tuhan yang bilang sama saya, beritakanlah Injilku, anakku, percayalah engkau, berdoa dengan Roh Kudus, supaya umat-umatku tidak banyak yang sesat, kata Allah. Aku akan menghikmatimu, aku akan menyertai kata Allah. Percayalah, berdoalah engkau padaku, kata Allah. Aku tahu hidupmu, kata Allah. Aku tahu tingkah lakumu. Aku tahu karaktermu, bahwa kamu manusia yang jahat selama ini di hadapanku, kata Tuhan. Situlah aku percaya bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus datang kepada orang jahat. Supaya dia membawa kebenaran kepada orang-orang yang masih jahat di hadapan Tuhan. Lihat seperti Rasul Paulus. Jadi jangan salah memahami firman Tuhan kita ini semua. Khususnya umat Kristiani. Pesrani dan percaya kepada Yesus. Serukanlah hatimu kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Mintalah roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah saat menyembah Tuhan. Mengucap syukurlah segala lawatan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku malam ini. Mohon izin, mohon maaf. Ini saya sampaikan berita firman Allah. Saya suarakan firman Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana barang siapa mendengar, tolong di-share ini kepada keluarga kita. Di-share, di-like, supaya semua mendengar. Karena Tuhan saat ini memproses umat-umatnya. Semakin dia tingkatkan kasih karunia kepada umat-umat jemaat-jemaat Tuhan. Supaya sanggup berdiri sendiri. Terima kasih saudaraku. Inilah seruan ibadah kita. Inilah firman kita pelajari malam ini. Besok saudara-saudaraku hari Minggu. Mungkin saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau datang ke gereja berdoa, percayakan Roh Kudus. Kamu berdoa dalam doamu. Supaya Tuhan nikmati.